Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
mujizat-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan setiap hidup kami. Haleluya, kuasa salib-Mu Tuhan menyucikan hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih buat karya-Mu bagi setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bukti ucapan syukur kami kepadamu. Kami beribadah kepadamu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui pujian penyembahan kami, Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Keindahan di hadapanku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, keindahan di hatiku, kemurahan di perjalananku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari. Karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari. Karena Yesus menuntun
hidupku. Hidup ini sangat indah, hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam iman kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah,
bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati, pikiran, telinga kami tertuju kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febo. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, kiranya pagi ini kita boleh diberkati bersama lewat ibadah kita. Biarlah kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran juga untuk firman Tuhan. Selain kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita juga perlu mendengar firman Allah. Sebab firman Allah lah yang akan membuat kita bertumbuh, membuat iman kita semakin dewasa lewat firman Tuhan. Itulah sebabnya kiranya sambil mendengar firman Allah, ya, siapkan hati dan juga berdoa supaya Tuhan juga bisa berbicara kepada kita semua
pagi hari ini. Puji Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Biarlah itu yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah. Mungkin sering kita sudah dengar hal ini, tetapi tidak semua orang menganggap hal ini penting, ya. Sebab hal ini adalah sangat penting, ya. Seringkali banyak orang tidak mau ambil bagian untuk doa syafaat, ya. Karena mungkin alasannya, aku gak terbeban, bukan aku kok, bukan keluargaku kok, bukan kebutuhanku kok, dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat ada beberapa hal dalam doa syafaat, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, doa adalah nafas orang Kristen. Ya, seringkali ini kita dengar ucapan seperti itu, bahwa doa itu adalah nafas orang Kristen. Mengapa diumpamakan seperti nafas? Sebab berarti doa itu begitu penting, seperti pentingnya nafas ini. Bayangkan kalau kita nggak bisa bernafas, ya, saudara. Apa yang akan terjadi kalau seseorang nggak bernafas? Ya, sesek sedikit aja udah bingung. Aduh, kenapa kok sesek ya? Mengapa sesak ya? Cepat ke dokter, cepat ronsen, cepat ini dan sebagainya. Sebab takut tidak bernafas. Tetapi adakah di antara kita yang berpikir, ya, berarti kalau enggak berdoa itu kita enggak bernafas? Apakah kita sudah menyediakan, mengutamakan hal itu, karena itu adalah nafas. Yang artinya adalah hidupnya orang Kristen itu sangat bergantung kepada doa. Rasa-rasanya kalau enggak doa enggak sepertinya kita enggak merasa tenang, enggak merasa nyaman, seperti enggak punya harapan. Tetapi kalau setelah orang berdoa, ya, rasanya hati menjadi tenang. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, apa doa itu? Ya, apa doa itu? Coba kita lihat dulu dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengingatkan bahwa kita itu suruh berdoa, jangan berhenti berdoa. Ya, dikatakan di sini, ya, harus terus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, dikatakan di situ. Ada satu ayat lagi, itu cukup singkat ayat itu, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini suka jadi ayat hafalan karena gampang, ya. Tetaplah berdoa, isinya, ya. Tetaplah berdoa. Dengan kata lain, diingatkan, ya, harus berdoa. Bahkan tadi Yesus berkata harus berdoa dengan tidak berkeputusan dan tetaplah berdoa, kata Tesalonika. Ya. Bahkan kalau saudara baca di rumah nanti dalam Matius pasal 6, saya tidak bacakan ayat ini. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15, ya. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 dikatakan Yesus mengajar berdoa, ya. Di situ doa Bapa kami. Nah, saudara, Yesus mengajarkan untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Seperti orang enggak bernafas kalau enggak doa. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, doa adalah percakapan rohani, ya, percakapan rohani dengan Tuhan, ya. Yaitu saat kita berbicara kepada Tuhan dan Dia menjawab. Ya, kita bicara kepada Tuhan, Tuhan yang menjawab. Atau saat Tuhan berbicara kepada kita, ya, kita juga
menjawab. Ya. Ini menunjukkan bahwa doa itu ya bukan percakapan satu arah. Kayak saya khotbah sekarang ini satu arah. Sebab tidak diberi kesempatan saudara untuk bertanya lalu saya jawab. Tetapi saya saja yang bicara, saudara yang mendengar. Ini satu arah. Tetapi berdoa tadi dikatakan percakapan rohani dengan Tuhan. Ya. Ada saatnya dia bicara kepada kita, kita menjawab. Ada saatnya kita juga yang berbicara kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi ada dua arah percakapan ini. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah doa syafaat itu? Ya. Mengapa dikatakan kita perlu berdoa syafaat? Ya. Doa syafaat adalah ya berdoa di hadapan Tuhan dengan menggunakan haknya, ya, menggunakan haknya agar menerima rahmat Tuhan. Ada kata menggunakan haknya di sini. Enggak semua orang rela menggunakan haknya untuk orang lain. Tapi lebih senang, lebih suka menggunakan haknya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, dan sebagainya. Tidak semua orang rela menyerahkan haknya demi untuk orang lain ditolong, demi untuk orang lain ya mendapat jawaban dari Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kata syafaat sendiri ya dikatakan artinya datang di hadapan Tuhan, syafaat itu ya dengan tujuan menggantikan posisi. Menggantikan posisi seseorang, ya. Nah, saudara, kata menggantikan posisi seseorang berarti bukan posisinya kita, tapi posisi orang lain itu kita gantikan. Ya. Di sini dikatakan posisi seseorang seperti contohnya posisi Yesus, ya. Menggantikan posisi kita. Itu yang Yesus lakukan di hadapan Allah, ya. Dia menggantikan posisinya, posisi kita, ya. Yesus menggantikan posisi kita di hadapan Allah. Jadi itulah doa syafaat. Dikatakan, ya, datang di hadapan Tuhan dengan tujuan, ya, menggantikan posisi seseorang. Tadi saya katakan di awal, gak semua orang, ya, rela atau punya waktu atau bersedia berkorban demi orang lain. Ya. Sehingga dia tidak rela menggantikan posisinya orang lain. Tetapi di sini syafaat dikatakan rela menggantikan posisi seseorang, posisi orang lain. Nah, saudara, perantaraan seringkali dikatakan juga ya sebagai perantara atau perantaraan. Artinya saudara, kata perantaraan di sini ya berdiri di antara dua orang. Itu pengantara atau perantaraan. Jadi ada dua orang di sini ya sehingga di tengah-tengah menjadi perantaranya. Ya. Menjadi perantaraan. Jadi ada di posisi tengah, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Contoh di dalam Alkitab juga bagaimana doa syafaat atau perantaraan, ya, antara posisinya orang lain digantikan posisinya dan sebagainya. Ada contoh-contoh di Alkitab. Bagaimana dalam Kejadian pasal 18, saya tidak bacakan di situ. Kejadian pasal 18 di ayat 16 sampai ayat 33 ya. Bagaimana dikatakan doa syafaat Abraham untuk Lot. Tapi boleh juga sedikit-sedikit dibaca ya supaya saudara mengerti maksudnya. Kejadian 18 ayat 16. Kejadian 18 mulai dari ayat 16. Perikopnya di atas doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16
Kejadian 18 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abram berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan? Berpikiranlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di hadapan kota di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, kalau kita baca dari ayat ini, ya, bagaimana ya doa syafaat Abraham untuk siapa? Untuk Lot, ya. Dan juga untuk keluarganya Lot, ya. Karena dia tahu di situ ada Lot dan keluarganya.
ya. Sehingga Abram terbeban untuk doa syafaat untuk Lot dan keluarganya. Bahkan di sini dikatakan, ya, dia rela tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, dia menaruh posisinya orang lain, ya, menggantikan posisinya orang lain. Seolah-olah, ya, dia yang butuh, tetapi sepertinya, ya, sepertinya dia yang butuh. Padahal itu untuk orang lain, untuk Lot. Karena Allah akan menghancurkan, Allah akan membakar Lot, memusnahkan Sodom, ya. Dan di situ ada Lot. Tapi Abram mencoba meletakkan posisinya, ya, posisi orang lain kepada posisinya. Dia rela tawar-menawar dengan Tuhan. Untung Tuhan sabar, saudara. Kita aja yang baca, ya, waktu kita baca ini rasanya sepertinya kita akan berkata, Abram nih bawel banget ya, udah enggak, Tuhan udah jawab begitu masih tanya lagi, masih nawar lagi, dari 50 turun 45, turun lagi 30 ya. Turun terus 10. Saudara, ini satu contoh, ya, bahwa doa syafaat Abraham, ya, untuk Lot dan kenyataannya, ya, kalau saudara baca nanti di dalam Alkitab, ya, 4 orang selamat, ya, ada 4 orang yang selamat. Karena apa? Doa syafaat dari Abraham. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Abraham juga pernah ada masalah dengan Lot, ya. Dalam Kejadian pasal 13, saya tidak bacakan di situ, agak panjang kalau saudara mau catat. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat 8, ya. Di situ dikatakan, ya, bahwa sebenarnya ada masalah antara Lot dengan Abraham, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini, ya, sebenarnya Abraham sudah tahu dosa Sodom, ya. Dalam Kejadian 18 ayat 20 tadi dikatakan, sebenarnya dia sudah tahu bahwa Allah akan memusnahkan Sodom, ya. Dia udah tahu. Dan dia juga pernah ada masalah dengan Lot. Tetapi saudara perhatikan, kita belajar dari Abraham, ya. Walaupun pernah ada gesekan waktu itu, ya. Sepertinya enggak tahu diri Lot, ya. Walaupun dia umur yang masih muda, tapi memberanikan diri mau memilih duluan tempatnya. Seharusnya tetap enggak mau dong, ya. Biarlah mungkin bapak dululah, ya. Nanti sisanya biar saya. Tetapi saudara perhatikan, bahkan dulu pernah ada kejadian, ya, hambanya Lot dengan hambanya Abraham pernah ribut, ya, masalah domba apa-apa di situ dan sebagainya. Tetapi saudara perhatikan, Abraham tidak sakit hati, tidak ingat masalahnya kepada Lot. Kejadian-kejadian yang pernah terjadi, tidak ingat itu. Tapi dia mencoba untuk menggantikan posisinya Lot, ya. Di hadapan Allah, dia minta kemurahan Tuhan. Apa engkau akan memusnahkan mereka, ya? Dan ternyata saudara, dari hasil doa syafaat Abraham, 4 orang keluarga Lot selamat. Ini satu contoh, ya, bagaimana seseorang yang rela meletakkan posisinya untuk orang lain, meminta kepada Tuhan untuk orang lain. Padahal mungkin pernah terjadi sesuatu di situ. Pernah terjadi mungkin rasa sakit hati, satu kejadian-kejadian. Mungkin kita diingatkan kembali dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan orang itu. Sehingga kadang-kadang boro-boro mau doain, mau lihat aja enggak tega, enggak rela. Boro-boro mau doa menggantikan posisinya di hadapan Allah, ya. Mau lihat wajahnya saja sorry enggak mau. Apalagi, ya, harus berdoa supaya diselamatkan orang itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Bilangan juga, coba kita lihat Bilangan 11. Dalam Bilangan 11 ayat 11,
Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan Bilangan 15 ayat 11 sampai 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, panggullah dia, sehingga seperti pak pengasuh memanggul anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Ya, di ayat 15 di sini. Ya, saudara, di sini dikatakan Musa pernah berdoa, ya, kepada Tuhan, melihat tanggung jawab yang Tuhan berikan. Musa berkata, "Akukah yang melahirkan mereka? Akukah yang harus menyediakan daging buat mereka?" Ya. Kalau saudara perhatikan di sini, Musa pernah berdoa, sebaiknya engkau membunuh atau bunuh aku saja, ya. Seolah-olah Musa berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mau bunuh bangsa itu, lebih baik aku saja yang dibunuh. Dia menggantikan posisinya orang lain. Orang lain yang ada di posisinya diambil oleh Musa. Musa berkata, sebaiknya engkau bunuh aku saja, jika bangsaku Israel tidak engkau selamatkan. Ya, boro-boro minta supaya dibunuh kita. Ya, tadi saya katakan untuk melihat wajahnya aja kita nggak rela, apalagi rela mati untuk orang lain karena berdoa syafaat, karena menggantikan posisinya. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa karakter, ya, yang harus dimiliki pendoa syafaat. Ya, kalau pendoa syafaat memiliki karakter ini akan menolong seseorang. Ya, dia akan melihat, ya, ada beberapa hal karakter yang dibutuhkan oleh pendoa syafaat. Seringkali orang berkata, saya mau doa syafaat, pokoknya saya terbeban doa syafaat. Tapi jangan lupa, harus punya karakter ini pendoa syafaat. Ya, saudara. Dalam Kejadian 18, coba Kejadian 18 tadi, ayat 27. Kejadian 18 ayat 27. Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya, katakan di sini, Abraham memberanikan diri. Ini karakter seperti ini yang diperlukan kepada pendoa syafaat. Kalau enggak punya karakter seperti ini, memberanikan diri, punya keberanian menanggung resiko, ya, punya keberanian menanggung resiko yang besar. Di ayat 31 coba kita baca. Ayat 31 Kejadian 18. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Ya, saudara perhatikan, bagaimana untuk
punya keberanian, seperti Abraham punya keberanian, nego lagi sama Tuhan, ngomong lagi dengan Tuhan, minta lagi kepada Tuhan, memohon lagi kepada Tuhan. Karena ingat, di situ ada Lot yang harus diselamatkan. Sebab kalau Allah musnahkan itu, dia akan musnah sekeluarga. Nah saudara, harus punya keberanian menanggung resiko besar. Kalau nggak punya karakter seperti ini, sulit untuk berdoa syafaat untuk orang lain. Alasannya, masa mau ngomong sama Tuhan terus sih, masa mau begini, masa begitu dan sebagainya. Seolah-olah berani mempertaruhkan nyawa. Seperti Abraham tadi berkata, biarlah engkau bunuh aku saja kalau engkau tidak selamatkan bangsa Israel. Mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang lain. Ya. Seperti Abraham pernah berkata, ya, lebih baik hapus ya namaku di sorga daripada mereka enggak diselamatkan. Seolah-olah dia mau meletakkan posisinya orang lain dalam dirinya, rela mati enggak apa-apa supaya orang lain diselamatkan. Karakter seperti ini dibutuhkan oleh pendoa syafaat. Kalau enggak punya karakter seperti ini, sulit untuk bisa berdoa untuk orang lain. Meletakkan posisinya orang lain dalam posisi dirinya. Ya, kalau meletakkan posisi orang lain senang, bahagia, gampang. Tapi kalau posisi orang lain sedih, susah, ya, melarat, banyak persoalan, kita harus menangis sama Tuhan, ya. Mungkin berapa banyak ingus yang harus keluar karena demi orang lain, berdoa untuk orang lain. Nah, selain itu karakter selain punya keberanian diri, berani menanggung resiko yang besar, rela mati, mungkin rela juga mati untuk orang lain dan sebagainya. Yang kedua, dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Perhatikan di sini ya, yang bisa dicontoh dari Abraham. Abraham masih tetap berdiri ya. Dikatakan, mana tadi ayatnya? Abraham datang mendekat, apakah sama-sama? Mana tadi? Bagaimana sekiranya 10 orang aku akan melenyapkan? Saya baca saja ya, ayat 23 tadi. Abraham datang dan mendekat berkata kepada, apakah engkau akan melenyapkan orang benar ini bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya? Ayat 22, saudara, maaf. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih berdiri, ya, masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ini karakter Abraham yang perlu dicontoh oleh pendoa-pendoa syafaat. Dia masih tetap berdiri, bertahan, minta terus sama Tuhan. Ya. Masih menawar lagi. Maaf Tuhan kalau saya mungkin salah ngomong, saya mau ngomong lagi. Maaf Tuhan, saya mau ngomong lagi, kalau bisa begini-begini. Dengan tujuan supaya orang lain diselamatkan, bukan untuk dirinya sendiri. Dia coba untuk bertahan. Karakter seperti ini yang dibutuhkan pendoa syafaat. Kalau enggak bertahan, enggak bisa. Capek doa untuk orang lain. Lelahnya berdoa untuk orang lain. Kadang-kadang berdoa karena berdoa untuk orang lain sampai enggak sempat berdoa untuk dirinya sendiri. Itu untuk orang-orang yang memang dia adalah pendoa syafaat, dia akan bertahan. Nah saudara, dalam contoh-contoh juga
ya di dalam Alkitab, bagaimana dikatakan tentang Yakub juga dalam Kejadian, ya. Contoh-contoh juga hakim yang jahat dan sebagainya, ya. Seperti tidak mudah, ya, tidak mudah menyerah, tetap bertahan, tetap ada di posisi itu di hadapan Tuhan untuk orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Bersungguh-sungguh, ya. Jadi bertahan dan juga karakternya itu bersungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan tuh orang lain tuh bersungguh-sungguh, ya. Dan terus bersemangat. Doain orang lain, mau sedih, mau susah, kita pun kena dampaknya misalnya, ya. Kita juga mungkin akhirnya mengalami sesuatu karena orang lain, mendoakan orang lain. Tapi masih punya semangat untuk mendoakan. Puji Tuhan. Kiranya itu boleh ada di hati setiap saudara. Ya, kalau pagi ini kita belajar tentang doa syafaat, tidak kebetulan. Mari kita mau belajar melatih diri. Ya, jangan cuma puas dengan diri sendiri ditolong oleh Tuhan. Minta cuma untuk diri sendiri, minta untuk keluarga sendiri. Belajar berdoa syafaat untuk orang lain. Ya, menggantikan posisi orang lain di hadapan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi saya sudah singgung menggantikan posisi. Ini karakter pendoa syafaat, ya, menggantikan posisi orang lain, seperti Yesus, ya, menggantikan posisinya untuk orang lain. Hari ini minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan suci, ya. Karena Yesus menggantikan posisinya. Yang seharusnya dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di tempat yang mulia, di tempat yang indah. Tapi dia rela menggantikan posisinya saya dan saudara. Dia rela naik di atas kayu salib. Dan dia mati di situ. Dia disiksa. Waktu pembacaan saya hari ini, pembacaan ayat setiap hari, ya, karena terus berputar terus. Kalau habis di perjanjian lama putar kepada baru. Hari ini pembacaan saya mengenai Yesus yang disiksa. Ya, waktu saya baca itu terus, aduh rasanya bayangkan betapa, ya, Yesus harus menanggung itu. Bahkan dikatakan di situ, hatiku sedih, hatiku sedang susah, dia berkata kepada murid-muridnya. Mendekati, ya, saat dia harus diserahkan, mendekati kematian itu, Yesus berkata, ya, Yesus sebagai manusia 100% waktu itu, ya, walaupun dia adalah Allah 100%, Yesus juga bisa merasakan sedih, merasakan susah. Dan dia berkata kepada murid-murid, ayo berdoa, ayo berdoa. Hati saya juga lagi sedih dan susah. Waktu Yesus berdoa, ya, lebih maju ke depan dari murid-muridnya. Waktu dia melihat, ya, waktu Yesus berdoa pertama, dia balik lagi dari pembacaan saya tadi, ya. Dia balik lihat murid-muridnya semua ngorok tidur. Yesus bangunin, ayo, mengapa engkau enggak bisa bertahan, ya? Bertahan untuk berdoa, sedangkan sebentar lagi akan menghadapi banyak hal. Ya, supaya kamu kuat. Yesus pergi berdoa lagi. Kedua kali Yesus lihat masih berdoa, tidak berdoa lagi, tidur mereka lagi. Ya, Yesus berkata, ya udah tidur aja terus kamu. Sebentar lagi kamu akan melihat. Dan benar, nggak lama saudara, Yudas bersama rombongan orang-orang yang akan menangkap Yesus. Ya, sehingga dikatakan di situ Yesus ditangkap. Dan dikatakan dalam ayat itu, murid-murid pada kabur semua. Coba kalau murid-murid tahan berdoa, banyak berdoa. Saya yakin dia mungkin sanggup berdiri, ya, tetap tidak kabur. Dan bahkan yang menyedihkan di situ dikatakan Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Petrus pergi setelah ayam berkokok, dia setelah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus sudah pernah berkata, ya, Petrus berkata begitu lantang, tidak mungkin Rabi, aku siap mati bersama Rabi. Waduh, ternyata saudara
dengan ujian. Hanya dikatakan seorang hamba perempuan di situ berkata, kamu kan juga rombongannya dengan Yesus. Lalu Petrus berkata, oh tidak, aku tidak kenal dia. Ya, 3 kali Yesus menyangkal, 3 orang bertanya kepada dia. Ya, bahkan Yesus bersumpah enggak. Dan setelah ayam berkokok, dia ingat Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok dikatakan, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus pergi nangis, dia sedih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Yesus menggantikan posisi saya dan saudara. Dia rela naik di atas kayu salib, rela disiksa. Dalam pemeriksaan itu dikatakan, dalam pengadilan itu ya, Yesus dikatakan, Yesus diludahi, Yesus dipukul oleh mereka. Ya. Yesus diperlakukan yang tidak benar. Tapi dikatakan Yesus diam. Yesus tidak menggunakan ya hak kealahannya. Kalau dia mau menggunakan dia bisa. Mungkin dia cuma berkata, mati kamu semua. Mati saudara, rebah. Yesus Allah. Ya. Tapi Yesus tidak menggunakan haknya itu. Hak kealahannya. Karena dia siap menggantikan posisi saya dan saudara. Supaya diselamatkan. Tidak ada darah yang suci seperti darah Yesus yang bisa menanggung dosa seluruh dunia. Yang bisa mengampuni dosa. Hanya darah Yesus yang suci. Yang tak ada noda. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita mau belajar. Ya. Mau belajar seperti Yesus. Yesus siap memposisikan dirinya untuk saya dan saudara. Sehingga hari ini kita diingatkan kembali. Kita boleh mengambil ya roti sebagai lambang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Yesus ditombak. Air dan darah mengalir di lambung Yesus. Yesus dimahkotai duri. Sehingga darah Yesus tercurah. Anggur melambangkan darah Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak semua orang mungkin punya kerinduan seperti itu. Tetapi kiranya firman Allah boleh mengingatkan saya dan saudara. Mendorong kita bersama. Supaya kita juga punya kerinduan. Berdoa syafaat untuk orang lain. Haleluya. Meletakkan posisi. Ya, menggantikan posisi orang lain. Puji Tuhan. Lalu cara berdoa sebelum saya singkatkan selesai. Cara berdoa syafaat yang benar. Ya, cara berdoa syafaat yang benar seperti apa? Ya, seringkali orang nggak mengerti. Cara doa syafaat itu seperti apa sih? Pokoknya ikut duduk gitu. Ikut dalam kumpulan doa ikut juga. Tetapi kita perlu mengerti cara berdoa syafaat yang benar ya. Kita juga perlu mengetahui topik doa yang jelas. Yang mau didoakan itu apa? Jadi bukan secara umum aja ya. Tetapi topiknya itu ada. Misalnya kita ingat, kita tahu ada salah satu keluarga kita atau ada teman yang belum mengenal Yesus, topiknya itu. Kita tahu ada orang teman yang kita kenal yang tahu ya mungkin saat ini dalam keadaan sekarat, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit, itu topiknya ya, punya topik, ada topiknya sehingga jelas ya apa yang mau didoakan itu sudah terinci jelas. Nah saudara, kita juga perlu fokus kepada masa depan ya. Kepada masa depan bersama Tuhan. Punya visi ya. Jadi punya visi ke depan. Bukan secara umum tadi saya katakan doa yang bersifat umum, tapi punya visi yang jelas. Ke depan masa depan saya ini bersama Tuhan, apa yang saya akan jadikan visi saya di situ. Berdoa untuk itu dan sebagainya. Lalu juga perlu memberikan waktu. Berdoa syafaat itu perlu memberikan waktu ya, berkala. Waktu yang berkala itu maksudnya waktu yang dijadwalkan. Dijadwalkan untuk siapa?
untuk Tuhan berdoa. Ya. Misalnya setiap jam 5 pagi atau jam 10 malam atau jam berapa dijadwalkan berkala. Ya. Nah saudara, sehingga kita bisa berdoa terus-menerus dengan topik yang dalam doa itu sudah ada topik yang jelas, ya. Dan kita juga bisa berdoa dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah saudara, berdoa dengan kuasa dan berdoa mendengar suara Tuhan. Ya, itu doa syafaat yang benar. Jadi berdoa dengan kuasa dan juga bisa mendengar suara Tuhan. Bukan suara diri sendiri terus, tetapi juga belajar memberikan telinga untuk mendengar Tuhan bicara apa. Bukan cuma kita yang ngomong terus, tetapi juga memberikan telinga untuk mendengar apa yang Tuhan akan bicarakan. Nah saudara, apa yang dijanjikan Tuhan? Ya, Tuhan berjanji apa kepada pendoa syafaat? Ya, dalam Matius pasal 28, saya tidak bacakan di situ ayat 18 sampai ayat 20, ya, bahwa berdoa syafaat adalah bagian dalam melaksanakan amanat agung, ya, amanat agung untuk pergi bersaksi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Jadi ini kaitannya, berdoa syafaat itu bagian dari melaksanakan amanat agung Yesus. Mengapa seseorang perlu berdoa syafaat? Karena memang ini adalah amanat agung dari Yesus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Untuk siapa? Untuk semua orang. Bukan cuma untuk pendeta. Bukan cuma untuk majelis aja. Oh ini aja hamba-hamba Tuhan ini aja. Untuk semua orang. Amanat agung itu untuk semua orang. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Dengan kata lain berdoa syafaat itu karena melaksanakan amanat agung itu. Jadi jangan angkat tangan, masa bodoh orang berdoa syafaat, silakan saya nggak usah. Ya, terserah dia doa syafaat biarin aja, aku nggak ikut. Ya, nggak ada waktu, nggak bersedia, nggak rela. Karena tidak rela meletakkan posisi orang lain dalam posisi kita. Ya, nah saudara, jadi itu amanat agung, sehingga saudara kuasanya, kuasa Tuhan ya atas langit dan bumi, yaitu dikatakan kuasa keselamatan, kuasa penyembuhan, ya, kuasa juga memberi pengharapan, kuasa memberkati, kuasa apa saja ya yang sudah disampaikan di situ. Itu yang akan bekerja. Haleluya, ya. Akan kita rasakan itu. Sehingga ada satu ayat ya, waktu saya baca saya lupa itu ayatnya di mana. Dikatakan karena kita berdoa syafaat untuk orang lain, maka persoalan kita juga tertolong. Haleluya. Dan ada kuasa yang kita rasakan. Baik itu kuasa kesembuhan, kuasa pengharapan, kuasa ini memberkati dan sebagainya. Karena berdoa syafaat untuk orang lain. Sehingga kita juga diberkati. Kita rasakan kuasa itu juga. Kita alami kuasa itu juga. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itulah sebabnya kita perlu ya memberikan waktu, bersedia berkorban demi orang lain. Kalau Tuhan tiba-tiba letakkan di dalam ingatan kita pagi ini, ya, berdoa syafaat untuk dia. Jangan diam. Ya. Jangan anggap sepi itu, jangan dibuang itu, tapi fokuslah, lakukanlah, maka engkau akan juga merasakan kuasa Allah bekerja di hidup ini. Dia akan menyembuhkan penyakit kita, dia juga memberkati kita, dia akan menolong persoalan kita juga, karena kita berdoa untuk orang lain. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Malam ini pagi ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Bagi saudara yang di rumah, ya, bagi saudara yang di rumah siapkan anggur, roti, ya, yang diperlukan sehingga nanti waktu kita
melaksanakan perjamuan, saudara sudah siap, tidak baru lari-lari ke lemari, masih cari-cari ya, baru menyiapkan, tetapi sudah dipersiapkan ya. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian pada satu bukit jauh dari sini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman Allah yang sudah datang kepada kami bersama pagi hari ini boleh mengingatkan kami bersama bahwa kami harus melaksanakan amanat agung dari Yesus. Siapapun dia, mau usia berapapun dia yang sudah mengerti amanat agung ini untuk kita bersama. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Allah boleh membangkitkan semangat kami bersama, sehingga kami juga suka berdoa syafaat untuk orang lain, menggantikan posisi orang lain di hadapan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjadi contoh bagi kami. Engkau menggantikan posisi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib. Karena kami akan binasa tanpa Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau rela berkorban untuk kami supaya kami diselamatkan. Biarlah ini juga boleh kami contoh dari Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami yang sudah menghormati, menghargai firman Allah, bahkan mau melaksanakan amanat agung. Kami yakin berkat Allah akan kami rasakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan siap untuk diberkati juga dengan perjamuan suci. Biarlah Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Mari saudara, kita angkat roti ini sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan ke atas. Di tangan kanan kami ada tubuh Yesus yang melambangkan tubuh Yesus dipecah karena kami. Berapa banyak daging Yesus yang boleh keluar dari tubuhnya karena dosa kami, sehingga mereka melakukan kejahatan ini. Dan Yesus boleh disiksa karena kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan, berkati. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum tubuh Yesus dengan darah Yesus dengan benar, maka berkat Allah akan turun atasnya. Yang sakit akan disembuhkan, yang dalam persoalan, dalam masalah apapun Tuhan Yesus akan tolong. Tetapi dikatakan juga dalam ayat itu, siapa yang makan dengan tidak benar,
maka justru kutuk akan turun di situ. Ampuni Tuhan, Engkau lihat segenap jemaat yang melakukan perjamuan suci pagi hari ini. Biarlah mereka kedapatan kudus di hadapan Allah. Kalau ada yang tidak kudus, ada hal dosa yang dilakukan, ada yang menyembunyikan dosa di hadapan Allah. Dalam nama Yesus Engkau berbicara secara pribadi, supaya mereka bisa minta ampun kepada Yesus. Dan Engkau kuduskan mereka kembali, sehingga mereka diberkati dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu akan memberkati kami karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara jangan dimakan dulu. Saya akan membacakan firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau rela berkorban untuk kami. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami karena kami percaya Yesus sudah mati buat kami. Karena cinta-Mu, oh Tuhan, yang tak terbatas kepada kami, kepada dunia, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Apa jadinya kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib? Apa jadinya kami Tuhan? Kalau Engkau tidak rela dipecahkan tubuh-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Apa jadinya kami kalau Engkau tidak rela untuk memposisikan diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan ini mengingatkan kami bersama, sehingga seluruh jemaat GPDI Bethlehem khususnya, oh Tuhan, boleh bertumbuh dan makin mengerti kebenaran firman Allah dan terus melaksanakan amanat agung dari Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati mereka semua yang sudah beribadah pagi hari ini, baik ibadah online Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Mereka yang beribadah dengan benar, turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan apa saja yang dikerjakan tangannya, diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau jamak, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau pergi, Engkau jamak dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang mereka sedang alami, Tuhan jamak. Engkau berikan semua kesehatan, baik anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, kaum lansia. Tante Lina berikan terus kesehatan, Tante Liana terus berikan kesehatan, Tante Yuli, Tante oh Tuhan, Christine juga berikan terus kesehatan. Seluruh anak-anak Tuhan dalam usianya yang lanjut, Tuhan berikan kesehatan, lindungi mereka. Bahkan seluruh jemaat mereka dilindungi oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan berikan kepada mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau kiranya berikan iman Tuhan untuk tetap meminta kepada Tuhan. Berkati rahimnya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dari jemaat, rumah tangga dari jemaat GPDI Bethlehem. Engkau semua lindungi dan jaga.
Protek mereka semua dalam nama Yesus. Sehingga mereka kokoh kuat, rumah tangganya kokoh dan kuat. Tidak ada yang dapat memecahkan siapapun dia. Di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati usahanya, berkati apa saja yang dikerjakan tangannya. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada rumah tangga yang diambang kehancuran, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami tidak tahu cara Engkau bekerja, tapi kami tahu Tuhan Engkau punya waktu. Dan Engkau juga sanggup memulihkan segala keadaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah, semua dilindungi Allah, semua dijaga oleh Tuhan. Jemaat yang sedang di luar kota karena pekerjaan, lindungi Tuhan, jauhkan mara bahaya, kecelakaan di udara, di darat, oh Tuhan, di laut, sehat dilindungi Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan. Keluarganya yang ada di Jakarta semua juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk bangsa dan negara kami berdoa, selamatkan bangsa dan negara kami. Berikan damai sejahtera ketenangan. Oh Tuhan, bahkan Engkau kiranya bekerja dengan leluasa di negara kami. Di dalam nama Yesus, segala niat-niat jahat, orang-orang yang ingin merusak negara kami, dalam nama Yesus, Presiden, wakil dan seluruh aparat juga dilindungi dan dijaga Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, untuk keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, lindungi dan jaga mereka, pakai mereka di dalam nama Yesus untuk menghadapi Mubes Tuhan tanggal 15 Maret yang akan diadakan di Jakarta, Mubes se-Indonesia bahkan juga mancanegara. Tuhan tolong biarlah Mubes ini berjalan lancar, diberkati Allah. Siapapun yang akan duduk sebagai pimpinan majelis pusat, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan sehingga semua berjalan lancar di dalam nama Yesus. Keamanan, ketenangan Tuhan berikan. Bahkan perjalanan hamba-hamba Tuhan melalui laut, melalui darat, melalui udara, dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri, Tuhan lindungi mereka semua. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga Mubes ini berjalan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka-mereka yang memperhatikan kas gereja sebagai donatur gereja, baik mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apapun yang mereka buat untuk pastori, mengantar sesuatu di pastori, memperhatikan pastori, apa saja yang dikerjakan dengan cinta, dengan tulus, berkat Allah akan turun atasnya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa jemaat yang sedang berulang tahun, baik dari mulai anak-anak sekolah minggu sampai kaum dewasa yang berulang tahun, Tuhan berkati, berikan kesehatan di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah turun di atasnya dan mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa yang sudah melayani pagi ini, semua diberkati Allah. Engkau tahu ketulusan mereka melayani Tuhan, berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita, mengurapi kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.